Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya akan coba menjelaskan tentang pengetahuan peta ya. Apa sih itu peta? Peta itu adalah suatu gambaran ya dari unsur-unsur alam maupun buatan manusia yang berada di atas, di dalam maupun di permukaan bumi. Dan peta pun kalau dikumpulkan dalam satu buku itu disebut atlas. Atau mungkin peta itu juga bisa digambarkan seperti bola dunia, itu disebut globe ya. Itu perlu diketahui. Lalu kalau kita bicara pentingnya peta itu untuk apa sih? Gitu kan. Jadi kalau suatu negara itu pasti punya wilayah. Lah untuk memperlihatkan wilayah itu tentunya salah satunya itu dengan peta. Tentu Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sudah paham lah dengan peta karena sehari-hari kita sudah mempergunakan itu, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang cukup maju, menggunakan gadget, ada dari Google, ada dari peta kita biasa sudah menggunakan peta. Tetapi lebih kepada hal yang urgen kita harus ketahui, di Undang-Undang Informasi Geospasial atau tadi kalau kita simak sedikit, peta itu adalah salah satu bagian atau juga disebut sebagai informasi geospasial. Dan di Undang-Undang Informasi Geospasial nomor 4 tahun 2011, di sana ada 3 hal peta yang menjadi rujukan, yaitu peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional. Jadi untuk selanjutnya akan saya sebut informasi geospasial ya, udah bukan peta lagi. Mungkin nanti beberapa contoh juga pasti akan mengacu kepada Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 ini. Jadi yang saya lingkari merah itu ada rupa bumi Indonesia, ada LPI, ada LLN. Itu merupakan peta dasar di dalam undang-undang tersebut. Itu dari kelompok informasi geospasial dasar. Kalau informasi geospasial tematik tentunya pada umumnya dilakukan oleh Kementerian Lembaga Teknis, bukan Badan Informasi Geospasial. Jadi apa sih informasi geospasial atau dikatakan peta tadi? Tentunya yaitu semua jenis informasi yang memiliki elemen lokasi. Jadi peta, informasi geospasial, semua itu adalah mencakup elemen lokasi atau keruangan yang bergeoreferensi, ada referensinya. Tadi sudah saya sebutkan kan, baik di permukaan, di dalam maupun di atas permukaan bumi. Jadi elemen geospasial itu apa saja sih? Yaitu yang menyangkut lokasi tadi, yaitu ada lintang, bujur, dan ketinggian. Tapi kalau digambarkan itu ada koordinat X-nya, ada Y-nya, dan ada Z-nya. Ya, itu informasi geospasial. Lalu bagaimana sih pembuatan peta itu? Jadi mulai dari membuat titik kontrolnya, lalu bagaimana memperoleh datanya atau data akuisisinya, lalu diproses ya, ada proses digitasi, lalu ada survei lapangan untuk validasi, dan juga berikutnya kalau sudah dalam era digital ini tentunya akan membentuk geodatabase ya. Lalu teknologi apa saja sih yang digunakan dalam survei itu? Banyak. Bisa langsung di lapangan, yaitu terestris, ya. Bisa di laut menggunakan kapal, ya. Itu ada diukur kedalamannya, atau menggunakan pesawat udara. Itu menggunakan fotogrametri, atau juga kadang-kadang kita itu menggunakan citra satelit, yaitu yang dihasilkan oleh satelit-satelit penginderaan jauh. Nah, ini salah satu gambaran kalau kita mengukur secara terestris.
Lalu ini kalau kapal survei untuk mengukur kedalaman atau membuat peta permukaan dalam kedalaman permukaan laut, permukaan kedalaman laut ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat bahwa betapa sih luasnya Indonesia itu, sehingga apa? Sehingga kita butuh peta itu seberapa banyak gitu loh ya. Jadi kalau kita dengan skala yang sama, Indonesia itu kita bentangkan di benua Eropa, itu kalau paling barat atau Aceh atau mana itu ya, Serambi Mekah kita yang paling barat itu kita taruh di London, itu wilayah Papua atau berbatasan dengan Papua Nugini itu mendekati Baghdad. Ya. Jadi betapa luasnya negara kita ini ya. Itu kurang lebih 5.000 km bentangannya dari barat ke timur. Bagaimana dengan maritim kita? Tentunya dengan luas daerah yang segitu panjangnya kurang lebih 5.000 km. Wilayah laut kita itu sangat luas sekali ya. Untuk wilayah kedaulatan yaitu di antara pulau-pulau saja kita punya wilayah laut seluas 3 jutaan kilometer persegi. Dan untuk wilayah teritorialnya yang kita bisa kedaulatan kita ada di situ adalah kurang lebih 290.000 km persegi. Ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, itu kira-kira 3 jutaan kilometer persegi, sehingga luas perairan kita kalau kita total kurang lebih 6.400 km persegi. Plus luas darat ya kira-kira 3 jutaan, 2 sekian juta, maka luas kita hampir 8.300.000 km persegi. Maka untuk membuat peta dasar seluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan banyak sekali peta-peta yang harus disiapkan. Jadi seperti tadi di undang-undang, karena kelompok peta rupa bumi, peta LPI, peta LN masuk peta dasar Indonesia ya. Itu skalanya bervariasi. Kalau peta rupa bumi dari 1 berbanding 1 juta sampai 1 berbanding 1000. Untuk LPI 1 berbanding 10.000 sampai berbanding 250.000 dan seterusnya. Dari itu maka kita bisa lihat ya, untuk cakupan nasional saja diperlukan berapa ratus ribu nomor lembar peta. Untuk skala 1 berbanding 50.000 saja ya. Kalau semua dipetakan dalam skala itu 1 berbanding 5.000, dibutuhkan 377.824 nomor lembar peta. Tentunya tidak perlu semua dipetakan 1 berbanding 55.000 karena ada beberapa wilayah yang masih hutan. Jadi tidak perlu pemetaan sebesar itu. Tapi kalau dilihat dari wilayah luas nasional kita, NKRI kita, sebetulnya sudah tercakup dengan peta dasar, peta rupa bumi skala 1 berbanding 50.000 dan 1 berbanding 25.000. Seluruh wilayah daratan Indonesia sudah tercover dengan peta terskala tersebut ya. Jadi jangan khawatir, kita masih mempunyai peta dasar wilayah nasional yang cukup lengkap. Bagaimana dengan peta LPI maupun peta LLN? Nah, ini memang masih sangat kurang. Jadi wilayah nasional kita untuk peta LPI skala besar itu masih sangat kurang. Kecuali peta berbanding 1 berbanding 250.000 itu sudah lengkap, dan LLN yang berbanding 1 berbanding 500.000 juga sudah lengkap ya. Jadi untuk skala besar, untuk pembangunan detail dan sebagainya kita masih kekurangan dalam pemetaan tersebut. Kalau tematik ya yang dihasilkan oleh BIG hanya beberapa, itu pun biasanya hasil kerjasama BIG dengan institusi atau kementerian lembaga yang lain. Lalu bagaimana peta tematik di Indonesia saat ini? Ternyata setelah kita kumpulkan, setelah kita amati, kita kaji, kita teliti, ternyata masih banyak versi dan banyak permasalahan.
Kenapa itu terjadi? Itu karena georeferensi yang tidak seragam. Ketersediaan data juga terbatas, data tidak up to date, dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini salah satu contoh nanti saya sampaikan ya, betapa amburadulnya atau betapa permasalahan peta tematik di kita itu, karena pada saat pembuatannya memang tidak mengacu kepada peta dasar yang sama, artinya akan terjadi tumpang tindih. Ya, ini contoh, ini peta rupa bumi Indonesia ya. Kalau kita kita overlay atau kita tampalkan dengan peta dari ESDM, itu gambarnya kira-kira seperti ini. Dan coba kita tambahkan informasi dari kehutanan. Itu sudah mulai ada pertambahan, ternyata ada tambang-tambang di wilayah kehutanan, atau ada hutan di wilayah pertambangan. Nggak tahu mana yang duluan ini, tapi biasanya hutan ada dulu baru tambang di eksplorasi ya. Ini ada izin-izin tambang yang ada di hutan, jadi kan merusak hutan itu. Belum lagi ini dari sektor pertanahan, ternyata ada beberapa tempat juga yang sampai 3 tumpang tindih antara minerba atau energi sumber daya alam, pertambangan kehutanan, dan pertanahan. Nah, inilah kasus-kasus yang ada di kita, di negara kita, di Indonesia. Ini salah satu contoh yang ada di Kalimantan. Maka Indonesia saat ini menyatakan adanya suatu kebijakan satu peta untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan semacam ini. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin tahu format datanya kayak apa sih, kalau peta itu adalah ada yang disebut peta garis, ada yang disebut peta citra. Jadi kalau kita menggambarkan sesuatu di permukaan bumi, kita representasikan ke kertas, itu biasanya munculnya adalah peta garis. Tapi kalau data itu diambil dari pemotretan atau dari capturing itu, dan kita langsung bisa bikin petanya, itu biasanya sudah menjadi peta citra dan formatnya beda. Kalau peta garis tentunya itu vektor, tapi kalau peta citra itu adalah dalam bentuk format raster ya. Ini contoh peta garis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya. Yang merah-merah itu adalah pemukiman, yang kuning itu adalah wilayah terbuka, biasanya ladang atau kebun, atau hanya lapangan terbuka, biasanya begitu. Coba kita lihat citranya ya. Nah, ini citranya nih. Rumah, kelihatan rumah itu ternyata ada ladang, ada kebun ya. Jadi hijau, ada yang terbuka, ada rumputnya, ada yang tidak ya. Jadi itu seperti itu membedakan, ini adalah peta garis. Dan kalau aslinya ini adalah peta citranya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu di peta itu ada isi peta, yaitu informasi yang menunjukkan ada apa sih di peta itu, sama informasi tepi ya. Jadi untuk menjelaskan isi peta itu ada informasi tepinya yang melengkapinya supaya jelas apa sih yang ada, informasi yang ada di isi peta itu ya. Informasi tepi itu ada judul, ada diagram lokasinya di mana, ada sumber datanya, penerbitnya siapa, legendanya kayak apa. Lalu sistem georeferensi, tadi kan kita sebut, kalau sudah disebut peta itu pasti harus menunjukkan ke ruangan yang bergeoreferensi. Lalu ada sistem koordinatnya, ada indeks daerah administrasinya, ada skalanya, dan ada arah orientasinya. Utara sebenarnya mana, utara magnetnya mana gitu ya. Itu informasi yang ada di peta. Ini satu-satu, ini judul peta ya. Lalu ada diagram lokasi di mana peta itu berada. Lalu sumber datanya kayak apa ya, itu ada di informasi tepi semua. Lalu siapa penerbitnya? Waktu itu masih Bagus Sultanal ya, belum Badan Informasi Geospasial, karena ini tahun 83 ya. Lalu legendanya atau keterangannya, sawah itu direpresentasikan kayak apa sih, jalan kayak apa sih, rumah kayak apa sih, warnanya seperti apa, itu ada di legenda. Ini kalau peta tematik seperti ini, juga ada legendanya itu di sebelah kiri, sebelah kanan bawah.
Lalu sistem proyeksinya, karena tadi dari bidang lengkung di permukaan bumi yang nggak rata, diratakan di atas tanah, tentunya menggunakan sistem proyeksi. Nanti Ibu Bapak rekan sekalian akan dijelaskan oleh pada sesi yang lain tentang sistem proyeksi atau sistem koordinat. Lalu indeks administrasi, tentunya peta itu pasti ada di suatu wilayah yang meliputi beberapa wilayah administrasi. Seperti contoh tadi di judul peta, yaitu Citerep, Cisarua tadi ya. Itu ternyata kalau kita lihat itu mencakup beberapa kecamatan di tepi-tepinya, sekitar-sekitarnya peta itu. Ada kecamatan Jonggol, ada kecamatan Cisarua itu sendiri, Ciawi, Caringin ya, sampai dengan Kabupaten Cianjur. Ini skala peta ya, ini skala peta bisa 25.000, bisa 50 atau 10.000, biasa digambarkan semacam ini. Dan ini orientasi arah peta yang saya sebut tadi. Utara sebenarnya, utara geografis, utara magnetik gitu ya, seperti ini. Ini satu hal yang mungkin saya ingin jelaskan, kadang-kadang ini yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, yaitu tentang kontur. Jadi kontur itu adalah garis khayal ya, yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama ya, dan biasa diukur dari permukaan laut. Tapi kalau untuk permukaan dasar laut itu disebutnya adalah garis kedalaman atau garis batimetri. Lalu bagaimana menentukan interval kontur? Itu adalah 1/2000 kali penyebut skala. Jadi kalau skalanya 1 berbanding 10.000, 10.000 dibagi dengan 2.000, itu kutu 5, berarti interval konturnya adalah 5 meter ya. Ini adalah bagaimana membuat peta dengan ada konturnya. Interval konturnya berapa itu ditentukan berdasarkan perhitungan ini. Ini contohnya ya, garis kontur. Lalu lembar peta itu dibagi-bagi ya, untuk 1 berbanding 1 juta itu ukurannya 4 derajat kali 6 derajat. Kalau kita bagi 4 itu turun menjadi 1 berbanding 500.000. Tapi ukuran kertasnya sama. Dan seterusnya ya. Jadi akan dibagi ada yang bagi 4, ada yang bagi 6 dan sebagainya untuk penentuan luasan atau ukuran dari peta. Sistem penomoran juga begitu. Ada 4 nomor, itu ada di skala 1 berbanding 250.000. Ya, kalau diturunkan ke 100.000 tinggal tambah 1 angka, ke 50 ditambah 1 angka lagi jadi 4 angka 250.000 plus 100.000 dan 1 lagi untuk 50.000. Jadi ada 6 angka di sana. Turun lagi selalu nambah angkanya ya. Itu tergantung daripada pembagian lembar peta tadi. Jadi gambarannya ya. Dari 100 ke 500 dibagi 4, 500 dibagi 4 jadi 250 dan seterusnya. Tata letak peta ya, jadi ini nanti juga akan mendapatkan di sesi yang lain. Jadi bisa arah utara itu di kanan, di tengah, di atas, di bawah, itu tergantung ya. Tapi ini biasanya untuk peta-peta tematik. Kalau peta-peta rupa bumi atau peta dasar sudah ada standarnya. Bagaimana menyampilkan tepi peta harus sebelah kanan, utaranya harus di bawah, dan sebagainya, sudah ada aturannya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.